Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 51. Langit terus memandangi wajah pujaan hatinya. Zelin merasa risih. Dia tidak fokus untuk menonton film yang ada di depannya. "Tia, aku pulang ya," bisik Zelin. "Kok pulang? Filmnya baru aja dimulai," ucap temannya dengan pandangan tetap ke layar bioskop. "Filmnya kurang menarik," bisik Zelin lagi. "Zelin, filmnya baru tayang. Dari mananya sampai kamu bisa memprediksikan kalau film ini nggak menarik?" Zelin menghela nafasnya. Ingin rasanya dia memberitahukan masalah yang dihadapinya. Tapi dia khawatir Tia akan mengatakan ke Koko. "Apa kamu ada masalah?" tanya Tia menoleh sebentar ke Zelin dan melanjutkan kembali melihat layar bioskop. Zelin melirik ke samping kanannya. Langit langsung mengedipkan salah satu matanya. "Ada apa, Lin?" tanya Tia sambil tetap fokus dengan tontonannya. "Nggak apa-apa. Aku ke toilet dulu," ucap Zelin sambil menyerahkan popcorn dan minuman ke pangkuan temannya. Zelin keluar dari bioskop. Dia sudah menduga Langit mengikutinya. "Mau kamu apa?" ucap Zelin ketus sambil membalikkan badannya ke arah pria yang mengikutinya. "Aku mau cinta kamu," jawab Langit. "Cih, cintaku hanya untuk Koko seorang," ucap Zelin tegas. "Hahaha, pria gemulai itu kamu cintai?" sindir Langit sambil tertawa. "Walaupun dia gemulai, setidaknya dia lebih baik dari kamu," ucap Zelin ketus. "Iya, aku akui, aku pria yang bejat." "Apa pria bejat tidak berhak mencintai seorang gadis baik-baik?" tanya Langit. Zelin langsung diam. Dia tidak punya jawaban untuk mematahkan omongan Langit. "Pria sepertiku ingin mengenal artinya cinta sesungguhnya. Dan cintaku ada pada diri kamu," ucap Langit sambil memegang tangan Zelin. Gadis itu langsung menghempaskan tangan Langit. "Memang kamu berhak untuk mencintai seseorang, tapi bukan aku," ucap Zelin ketus. "Kenapa?" tanya Langit. "Karena aku sudah mempunyai kekasih," jawab Zelin tegas. "Kekasih bukan suami. Jadi aku masih ada kesempatan untuk merebut kamu," ucap Langit membuat hati Zelin berdebar. Pikirannya mengarah ke sesuatu yang tidak baik. "Jangan kamu mencelakai Koko," ucap Zelin. "Hahaha. Tenang sayang, kalau mau, dari kemarin-kemarin pria banci itu sudah aku habisi. Tapi aku masih berbaik hati untuk merebut kamu dengan cara baik-baik. Aku yakin, suatu saat cintaku akan berbalas. Dan aku ingin kamu sendiri yang melepaskan pria itu, bukan aku," jelas Langit. Tidak sengaja ada pria yang menyenggol badan Zelin, yang menyebabkan tubuh Zelin merapat ke depan Langit. "Hei!" teriak Langit ke pria yang sedang terburu-buru. Maaf, aku kebelet," ucap pria yang menabrak Zelin. Zelin melihat bola mata pria di depannya. Bola mata yang tegas dan penuh kewibawaan. Dari bola mata itu terlihat kalau Langit sangat mencintainya. Dia bisa merubah tatapan menjadi menakutkan ke pria yang menabraknya. Tapi ketika berhadapan dengan Zelin, dia memberikan tatapan yang lembut dan penuh kasih. Zelin menjauhkan badannya dari Langit. Dia kembali masuk ke dalam bioskop. Langit kembali mengikutinya dari belakang. Zelin menghentikan langkahnya dan membalikkan badannya melihat pria di belakangnya. "Langit, aku mohon jangan ikuti aku lagi. Jangan buat aku tambah benci sama kamu," ucap Zelin. Oke, aku pergi. Untuk hari ini aku rasa cukup. Bye sayang," ucap Langit sambil menyentuh pipi Zelin. "Apaan sih?" gerutu Zelin sambil menepis tangan Langit. Pria yang sangat menjengkelkan itu telah pergi dari hadapannya. Zelin kembali masuk ke dalam bioskop dan duduk di sebelah Tia. "Lama amat ke toiletnya," ucap Tia. Zelin tidak menjawab ucapan temannya. Dia menatap ke layar bioskop, tapi pikirannya mengarah ke Langit.
di mana pria itu telah membuat hatinya serba salah. 3 baby sister menghadap ke Zira. Salah satunya baby sister yang bernama Nia memberanikan diri untuk berbicara. Nona, 3 baby sister itu tidak berani meminta apapun. Ketiga baby sister itu tidak berani meminta atau ponsel kami telah Nona sita. Apa boleh kami memintanya kembali? Jelas baby sister yang bernama Dina. Mendengar kata sita, Zira langsung memikirkan hal yang jelek. Menurutnya, pasti pada saat dia belum hilang ingatan, di mana menyita ponsel 3 baby sister itu karena telah melakukan kesalahan. Belum saatnya kalian mendapatkan kembali ponsel itu, ucap Zira tegas. Ketiga baby sister itu tidak berani meminta ataupun merengek ke majikannya. Setelah mereka tahu kalau Zira menghajar orang Amran, mereka jadi segan dan takut ke Zira. Ketiga baby sister itu tidak mengetahui kalau Zira hilang ingatan. Mereka hanya tahu Zira dan Ziko mengalami kecelakaan. Di apartemen Amran, Pelangi sibuk dengan ponselnya. Dia sedang merangkai beberapa kata-kata romantis untuk Dr. Diki. Amran memperhatikan tingkah cucunya yang merengut. "Kamu kenapa?" tanya Amran. "Aku tidak bisa membuat kata-kata romantis, Eyang," rengek Pelangi. "Kamu cewek. Kenapa harus kamu yang mengirim kata-kata seperti itu?" ucap Amran sambil memperhatikan ponselnya. "Eyang, zaman sekarang beda. Cewek sekarang harus lebih agresif dari si cowok. Kalau nunggu si cowok yang nembak duluan bakalan lama," jelas Pelangi. "Ya, terserah." Amran masih memegang ponselnya, kemudian meletakkan kembali ke atas meja. Pelangi memperhatikan perilaku Eyangnya. "Eyang sedang menunggu seseorang?" tanya Pelangi. "Iya. Baby sister itu sudah lama tidak mengabari kita. Eyang mau mendengar tentang perkembangan Zira," ucap Amran. Pintu apartemen dibuka. Langit masuk ke dalam apartemen itu dan langsung duduk di sebelah adiknya. "Kakak dari mana saja?" tanya Pelangi. "Lagi PDKT sama Zelin," jawab Langit menyeruput jus jeruk milik adiknya. "Ih kakak, ini punyaku," rengek Pelangi. "Apa gadis itu sudah memberikan lampu hijau?" timpal Amran. "Hampir Eyang, aku yakin lambat laun dia akan jatuh ke pelukanku," ucap Langit membayangkan Zelin menjadi kekasihnya. Telinga Amran merasa risih jika keluarga Zira disebutkan di depannya. Tapi dia berusaha menjadi pendengar yang baik. "Eyang, aku mau kerja," ucap Langit. "Kerja? Kamu kerja apa?" "Tunggu saja harta warisan itu," ucap Amran. "Eyang, aku tidak mengharapkan harta itu lagi. Aku ingin bekerja dari hasil keringatku sendiri," jelas Langit. Amran mendengus kesal. Cucunya benar-benar membuatnya kesal. "Langit, Eyang menyetujui jika kamu mendekati adiknya Ziko. Tapi tentang rencana kita, Eyang tidak setuju jika kamu berubah pikiran tentang itu," ucap Amran menahan amarahnya. "Eyang, aku tetap pada pendirianku. Tidak akan ikut campur dalam urusan Eyang," ucap Langit tegas. "Langit!" Amran berteriak. Pelangi langsung menggenggam tangan Eyangnya agar pria parubaya itu bersabar. "Baiklah, kalau itu kemauan kamu, Eyang tidak akan memaksa," ucap Amran sambil menahan emosinya. Pikirannya tidak sejalan dengan yang barusan diucapkannya. "Terima kasih Eyang," ucap Langit sambil berlalu meninggalkan adik dan Eyangnya. "Eyang, jangan membuat Kak Langit curiga. Biarkan Kak Langit percaya kalau Eyang merestuinya." Ucapan cucunya benar, tapi Amran masih belum bisa menunjukkan kalau dirinya benar-benar setuju dengan ide Langit untuk tidak terlibat dalam perebutan harta warisan itu. Episode 52. Pelangi mengirimkan pesan singkat untuk Dr. Diki yang isinya, "Dokter, terima kasih atas jasa Anda karena telah menyembuhkan saya." Pelangi berharap dokter ganteng itu membalas pesannya. Lama dia menunggu, tapi tidak ada balasan dari dokter itu. "Masih centang satu lagi," gerutu Pelangi. Dr. Diki terlihat sibuk. Dia menonaktifkan ponselnya selama praktik dan menyalakan lagi ketika selesai bekerja. Pelangi menunggu hampir 1 jam.
tapi garis tanda centang masih tetap sama, yaitu 1. "Dokter, kamu kemana sih?" gerutu Pelangi sambil tetap menunggu balasan dari dokter itu. Tiba-tiba tanda centang menjadi 2. Pelangi kegirangan bukan main. Dia berharap dokter itu membalas pesannya. Dokter Diki melihat pesan yang masuk melalui ponselnya. Salah satunya dari nomor yang tidak dikenal. Dokter Diki sedang makan di luar dengan calon istrinya, Dokter Jasmine. Dokter cantik itu memperhatikan calon suaminya yang sedang melihat ke layar ponselnya. "Siapa?" tanya Dokter Jasmine. "Pasien. Kirim pesan mengucapkan terima kasih," jawab Dokter Diki tanpa melihat gambar pemilik nomor itu. Dokter Diki tidak membalas pesan itu. Dia meletakkan ponselnya di atas meja, melanjutkan makan siangnya. Pelangi masih menunggu balasan dari Dokter Diki, tapi sama sekali tidak dibalas. "Kenapa nggak balas sih?" gerutu Pelangi. "Lebih baik aku hubungi dokter itu." Pelangi menghubungi Dokter Diki. Panggilan terhubung. "Siapa?" tanya Dokter Jasmine. "Nggak tahu," jawab Dokter Diki sambil menolak panggilan itu. "Kok nggak dijawab?" tanya Jasmine. "Mungkin orang iseng." Mereka kembali menikmati makanannya. "Ah!" teriak Pelangi marah. Dia melempari semua barang yang ada di kamarnya. Mendengar kebisingan dari dalam kamar cucunya, Amran langsung masuk. "Pelangi, ada apa?" tanya Amran bingung sambil melihat kamar cucunya yang sudah berantakan. "Dokter Diki telah menolak panggilanku," rengek Pelangi. "Mungkin dokter itu lagi sibuk." Amran mencoba menenangkan cucunya dengan mengatakan yang dia sendiri tidak tahu apakah Dokter Diki sibuk atau tidak. "Eyang, cari tahu alamat Dokter Diki dan kekasihnya," titah Pelangi. "Baik sayang," ucap Amran.
dia waktu kecil. Bel pintu berbunyi. Kakak yang buka. Menik membuka pintu apartemen. Ada 2 orang pria. Satu berjaket kulit dan satunya berseragam polisi. Selamat siang. Apa betul ini kediaman Kuku Bima? Ucap pria berjaket sambil mengerutkan dahinya. Pria itu merasa lucu dengan nama yang barusan disebutkannya. Ya betul. Ada apa ya Pak? Tanya Menik. Bisa saya bertemu dengan beliau? Tanya Pak polisi lagi. Silahkan masuk Pak, ucap Menik. 2 pria itu masuk ke dalam apartemen. Bima, ada yang mencari kamu. Ucapan Menik membuyarkan lamunannya. Bima menoleh ke arah 2 pria yang berdiri di hadapannya. Anda saudara Bima? Tanya pria berjaket. Iya, jawab Bima bingung. Apa Anda kenal saudari Sisil? Tanya pria itu lagi. Iya, jawab Bima singkat. Sebaiknya saudara ikut sama kami, ucap pria itu. Kemana Pak? Tanya Bima dan Menik bersamaan. Ke kantor polisi, jawab pria itu lagi. Kenapa Pak? Saya tidak melakukan apapun, ucap Bima membela diri. Kami butuh informasi dari Anda, silakan Anda bersiap, ucap pria itu lagi. Bima pergi ke kamarnya diikuti kakak dari belakang. Bim, ada apa ini? Kenapa kakak jadi takut? Menik gemetaran. Aku juga tidak tahu, Kak. Kakak tidak usah khawatir. Aku tidak melakukan kesalahan. Bima menenangkan kakaknya. Saya sudah siap, Pak, ucap Bima. Polisi membawa Bima ke kantor polisi. Selama di perjalanan, Bima belum mengerti kenapa dirinya dijemput polisi. Episode 53. Menik panik. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Ayo berpikir, gerutu Menik sambil mondar-mandir di apartemen adiknya. Kenapa aku tidak bisa berpikir? Gerutu Menik lagi sambil memukul kepalanya yang tidak bisa memikirkan apapun. Mondar-mandir hampir 10 menit. Kevin, aku harus menghubunginya. Dasar Menik bego. Menik mengutuki dirinya sendiri. Panggilan terhubung. Ya sayang, ada apa? Bagaimana keadaan Bima? Tanya Kevin. Bima dijemput polisi, jawab Menik panik. Apa? Polisi? Tanya Kevin kaget. Iya, aku harus bagaimana? Rengek Menik dari ujung ponselnya. Kamu masih di apartemen? Tanya Kevin lagi. Masih. Tunggu aku. Kita akan ke kantor polisi bersama-sama. Panggilan kemudian terputus. Kevin berlari ke ruangan bosnya. Ada apa, Vin? Ziko heran melihat asistennya yang ngos-ngosan. Bima dijemput polisi. Saya izin ke kantor polisi, jelas Kevin. Aku ikut, ucap Ziko. Mereka bergegas pergi meninggalkan gedung itu menuju kantor polisi. Tuan, seharusnya Anda tidak usah ikut, ucap Kevin sambil fokus menyetir. Tidak apa-apa, Vin. Sekalian mau menanyakan masalah kecelakaan kami, jelas Ziko. Setelah itu tidak ada percakapan lagi di antara keduanya. Kevin menjemput istrinya di apartemen dan langsung menuju kantor polisi. Kevin memperhatikan istrinya yang terlihat cemas. Dia menggenggam tangan istrinya. Uhuk. Ziko langsung mengeluarkan jurus batuk musiman Kevin. Pasangan suami istri itu langsung menarik tangannya masing-masing. Mereka telah sampai di kantor polisi. Kevin dan Menik menanyakan kebagian informasi tentang adiknya Bima. Pihak polisi tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Bagaimana? Tanya Ziko. Bima ada di dalam. Mereka hanya meminta informasi dari Bima, jelas Kevin. Kevin melihat istrinya yang cemas. Sayang, apa kamu tahu kenapa polisi membutuhkan informasi dari Bima? Tanya Kevin. Aku tidak tahu. Cuma Pak Polisi tadi ada menyebutkan nama Sisil. Jawab Menik. Sisil? Ziko bingung. Oh, saya belum mengatakan ke Tuan kalau Bima dan Sisil berpacaran, ucap Kevin. Hah? Ziko langsung membelalakkan matanya tidak percaya. Kevin menceritakan awal mula dia kembali ketemu Sisil di rumahnya. Dan dia juga menceritakan penampilan Sisil yang sudah berubah mengenakan hijab. Semua diceritakannya. Sampai tentang terbongkarnya masa lalu Sisil juga diceritakannya. Yang aku tidak mengerti,
kenapa Bima dijemput Pak Polisi? Apa Sisil kembali berulah? Tanya Ziko. Kevin mengangkat kedua bahunya dengan arti tidak tahu. Ziko meninggalkan Kevin bersama dengan istrinya. Dia menjumpai kepala kepolisian untuk menanyakan tentang kasus tabrak lari yang dia dan Zira alami. Tidak berapa lama Bima keluar dari kantor polisi. Bima? Menik menghampiri adiknya. Bagaimana? Tanya Menik dan Kevin. Saudara Bima, silahkan ikut kami, ucap Pak Polisi. Pak, adik saya mau dibawa kemana? Tanya Menik panik. Ke rumah sakit. Bapak dan ibu kalau mau boleh ikut, jelas pihak polisi. Kevin menghubungi bosnya dan akan menjemput kembali jika urusan Bima selesai. Mereka pergi ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Tanya Menik. Kevin tidak menjawab. Dia juga tidak mengerti kenapa Bima dibawa ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, mereka bukan ke ruang rawat inap, tapi ke ruangan lain. Bulu kuduk Menik langsung merinding. Ketika melihat ada kain putih di atas tempat tidur, pihak rumah sakit membuka sebagian kain itu. Terlihatlah wajah Sisil yang pucat. Sisil! Teriak Bima sambil menangis histeris. Begitupun Menik. Dia ikut menangis melihat tubuh Sisil sudah kaku. Sisil, maafkan aku Sisil. Teriak Bima menangis dan memeluk tubuh kekasihnya. Apa yang terjadi, Pak? Tanya Kevin. Almarhumah bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Sebelumnya, dia telah menulis sebuah catatan kecil yang menyebutkan nama saudara Bima. Jelas Pak Polisi. Kevin ikut merasa bersalah atas kejadian ini. Dia tidak memikirkan kalau Sisil akan berpikiran pendek. Bima terus menangis. Baru beberapa hari yang lalu dia melamar gadis itu untuk dijadikannya sebagai pendamping hidup. Tapi sekarang telah berubah, Sisil telah pergi selama-lamanya. Almarhumah tidak punya saudara, jadi jenazahnya akan diambil alih pihak rumah sakit. Jelas pihak rumah sakit. Kami keluarganya, Pak. Jadi biarkan jenazah kami bawa ke rumah duka, ucap Kevin. Pihak rumah sakit berembuk dengan pihak polisi. Akhirnya jenazah Sisil dibawa ke rumah Kevin. Kevin mengurusi semua administrasi sebelum jenazah dibawa keluar. Bima, ayo, ajak Menik. Aku ikut mobil jenazah, jawab Bima. Dia ingin mendampingi jenazah itu sampai ke rumah duka. Baiklah, kakak tunggu di rumah. Kevin dan Menik langsung pulang ke rumahnya, menyiapkan segala keperluan untuk pemakaman Sisil. Mendengar kabar dari Kevin, Ziko langsung pulang dengan taksi. Dia mengabarkan ke mama dan papanya. Iko, kenapa pulang naik taksi? Tanya Nyonya Amel. Sisil meninggal, Ma, jawab Ziko. Innalillahi. Kapan kok? Tanya Nyonya Amel. Hari ini. Sekarang disemayamkan di rumah Kevin, jelas Ziko. Rumah Kevin? Kenapa di rumah Kevin? Tanya papanya. Ziko menceritakan kembali apa yang didengarnya dari Kevin. Tuan Besar dan Nyonya Amel tidak menyangka Sisil dapat memilih jalan dengan bunuh diri. Baiklah, Mama dan Papa bersiap dulu. Ziko mencari istrinya. Zira sedang melihat album foto pernikahannya. Sore sayang, ucap Ziko langsung mencium pipi istrinya. Secara spontan Zira menampar suaminya. Plak, au. Ziko meringis memegang pipinya yang terkena tamparan dari istrinya. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Zira. Sayang, tangan kamu kecil, tapi kenapa aku seperti ditampar Huluk? Sindir Ziko. Huluk Avenger, gumam Zira. Iya sayang, mereka satu tim dengan kamu. Ziko mencoba mengingatkan kembali memori istrinya. Ziko terlihat terburu-buru. Dia mengganti pakaiannya dengan warna hitam. Apa hitam warna favorit kamu? Tanya Zira. Iya sayang, tapi sekarang aku mau ke pemakaman, jawab Ziko. Mendengar kata pemakaman, dia teringat ucapan Zelin yang mengatakan kalau sebelum si kembar lahir ada anaknya yang meninggal. Aku ikut, ucap Zira sambil beranjak dari tempat tidur. Sayang, kamu baru sembuh. Ziko mengikuti istrinya sampai ke ruang ganti. Terlihat Zira sedang mencari pakaian yang berwarna hitam. Sayang, kamu dengar tidak? Ucap Ziko lagi. Zira mengambil salah satu pakaiannya.
Dia menunjukkan ke Ziko. Sayang, itu gaun pesta. Tidak cocok dipakai ke pemakaman. Jelas Ziko sambil meletakkan kembali pakaian Zira ke dalam lemari. Aku mau ikut, ujar Zira lagi. Iya. Ziko melihat pakaian Zira yang lain yang warnanya hitam. Kenapa yang warna hitam hanya sedikit? Gerutu Ziko. Hitam artinya gelap. Gelap artinya tidak ada cahaya. Aku akan jadi penerang di acara pemakaman itu, ujar Zira sambil mengambil pakaiannya yang berwarna kuning. Ziko mengerutkan dahinya. Menurutnya, ucapan Zira ada benarnya. Tidak semua harus berduka, harus ada penerang di dalam keluarga yang ditinggalkan. Episode 54. Zira keluar dari kamar mandi mengenakan pakaian berwarna kuning. Sayang, kamu seperti matahari yang menyinari hari-hariku, goda Ziko. Zira melihat pakaian suaminya yang serba hitam. Warna yang kamu kenakan seperti flek hitam di wajahku, balas Zira balik. Apa flek? Ziko mengikuti istrinya menuju meja rias. Lalu aku harus bilang apa? Apa aku bilang warna yang kamu kenakan seperti tai lalat? Ujar Zira sambil mengoleskan lipstik ke bibirnya. Bukan itu sayang, tapi ucapkan kata romantis untukku. Rengek Ziko. Tuan, aku belum mengingat siapa kamu, dan aku tidak bisa merangkai kata-kata yang indah. Karena kamu meminta, aku akan coba, semoga dapat mengingatkan beberapa kenanganku. Jelas Zira. Zira menengadahkan kepalanya ke atas sambil berpikir. Hidup itu seperti tuts piano. Ada hitam, ada putih. Ada suka, ada duka. Ada benci, ada cinta. Tapi cinta berakhir dengan warna berbeda. Ucapan Zira membuat Ziko melongok. Awas masuk lalat. Zira merapatkan mulut suaminya dengan tangannya. Wow, hilang ingatan yang membawa berkah, ucap Ziko sambil bertepuk tangan senang. Berkah? Tanya Zira bingung. Ini awal yang baik. Istri kamusku sebentar lagi akan pulih, ucap Ziko sambil menarik hidung istrinya. Zira langsung menepis tangan suaminya. Jangan sentuh aku, ucap Zira tegas. Ziko menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Menyentuh istrinya seperti menyentuh barang antik di museum. Karena disentuh akan berbunyi alarm. Mereka pergi ke rumah Kevin menggunakan mobil yang berbeda dengan orang tuanya. Mobil diparkirkan di jalanan. Zira melihat rumah yang berbeda dengan yang lainnya, di mana rumah itu bertembok dan berpagar tinggi. Rumah siapa itu? Kenapa rumahnya berbeda dengan rumah yang lain? Tanya Zira. Itu rumah kita sayang, jawab Ziko. Rumah kita? Ada berapa banyak rumah kita? Tanya Zira lagi. Ada banyak. Perumahan ini punya kamu. Ayo, ucap Ziko sambil mengajak Zira masuk ke dalam rumah duka. Rumah duka sudah dipadati para pelayat. Kebanyakan tetangga di lingkungan itu. Zira memperhatikan pelayat yang mengenakan pakaian serba hitam. Hanya dia yang mengenakan warna kuning cerah. Ziko mendekati Kevin yang sedang bersalaman dengan para pelayat. Vin, bagaimana Bima? Tanya Ziko. Bima ada di kamar. Dia tidak sanggup melihat tubuh Sisil kaku tak bernyawa, jawab Kevin. Kevin melihat semua para pelayat. Tuan, kenapa Nona Zira bawa senter ke sini? Bisik Kevin. Senter? Ziko bingung. Itu pakaiannya? Ucap Kevin sambil menunjuk ke arah Zira dengan gerak kepalanya. Oh iya. Zira mau menerangi keluarga yang berduka, jelas Ziko. Zira melihat jenazah yang ditutupi kain putih. Dia mendekati jenazah itu, sambil memperhatikan wajah yang telah dikafani. Zira membaca nama yang tertulis di dekat jenazah, Sisil. Kenapa namanya tidak asing? Gumam Zira. Nyonya Paula dan Jessie menghampiri Zira. Nona Zira, apa kabar? Tanya Nyonya Paula sambil bersalaman. Baik, ibu siapa ya? Tanya Zira. Jessie dan ibunya saling pandang. Nona Zira bercanda ya, timpal Jessie. Maaf, saya benar-benar tidak mengingat kalian, jawab Zira. Nyonya Paula langsung berpikiran jelek. Dia mengajak anaknya untuk menjauhi Zira. Orang kaya sombong, gerutu Nyonya Paula. Menik kembali duduk di sebelah ibu mertuanya.
Sebelumnya menenangkan adiknya di kamar. "Nek, Nona Zira sekarang sombong ya. Mama ajak ngomong, dia bilang gak kenal," gerutu Nyonya Paula. "Nona Zira bukan sombong, Ma. Beliau baru mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya ingatan. Jelas, Nenek." "Ya ampun, kenapa semua mengalami kecelakaan? Seperti disengaja ya?" Ucapan mertuanya membuatnya berpikiran yang sama. Dalam beberapa minggu, keluarga Ziko dan keluarganya mengalami kecelakaan. Waktu pemakaman tiba. Setelah melakukan sholat jenazah Sisil dibawa dengan ambulan ke tempat peristirahatan terakhir. Bima ikut di dalam ambulan mengantarkan kekasih hatinya ke tempat terakhir. Walaupun dia tidak sanggup melihat tubuh Sisil kaku, tapi dia tetap memaksakan untuk ikut menguburkan Sisil. Di pemakaman, lubang kubur telah digali dengan kedalaman setinggi orang berdiri di dalam dengan melambai ke atas. Para pelayat berdiri di dekat liang kubur. Bima ikut turun ke dalam liang lahat dengan bantuan Ustadz, dia dan yang lainnya meletakkan jenazah ke dalam liang lahat dari kepala sampai kaki dan menaburkan tanah 3 kali lalu ditimbun dengan tanah. Ketika tubuh Sisil ditimbun dengan tanah, air mata Bima langsung mengalir deras. Isak tangisnya membuat para pelayat ikut bersedih. Melihat prosesi pemakaman itu membuat Zira ikut bersedih, di mana dia pernah mengalami hal yang sama pada saat keluarganya meninggal. Ziko melihat istrinya yang berlari entah kemana. Dia langsung mengejar istrinya. "Zira, kamu mau kemana?" tanya Ziko. "Aku teringat orang tuaku dan kakek nenekku," ucap Zira menangis. Ziko merentangkan tangannya, berharap Zira mau melepaskan kesedihannya di dalam dadanya. Zira langsung memeluk suaminya tanpa ada paksaan sama sekali. Ziko mendekap tubuh istrinya dengan erat. "Menangislah sayang. Jika menangis dapat mengobati rasa rindu, maka menangislah." "Di mana makam anakku?" tanya Zira dengan isak tangisnya. "Makam? Apa kamu mengingat sesuatu?" tanya Ziko masih tetap memeluk istrinya. "Tidak. Zelin bilang kalau sebelum si kembar ada telah meninggal anak kita." "Jika itu benar, tunjukkan kepadaku," jelas Zira. "Baiklah, aku akan membawa ke makam anak kita. Makam anak-anak ada di depan." Ziko menggandeng tangan istrinya menyusuri pemakaman itu. Mereka berhenti pada satu makam dengan batu nisan berwarna hijau dan rumput hijau di sekeliling makam. "Ini kuburan anak kita?" tanya Zira. Ziko menganggukkan kepalanya. Zira duduk di dekat nisan sambil membaca nama yang ada di batu itu. "Joko Putra Raharsya," ucap Zira membaca nama yang ada di batu nisan. Tanpa disadari, air mata Zira menetes. Ikatan batin itu langsung terbentuk dengan sendirinya. "Allah mengambil kamu dari Mama karena kasih sayang Mama tidak sebanding dengan kasih sayangnya. Rasa cinta ini tidak sebanding dengan pemilik alam semesta ini. Maafkan Mama sayang, jika bersikap ceroboh selama mengandung kamu. Kamu mendapatkan tempat terbaik di sana," ucap Zira dengan derayan air mata. Ziko mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut istrinya. Dia ikut kembali bersedih mengingat momen meninggalnya anak pertama mereka. Tuhan memberikan cobaan kepada setiap umatnya sebatas kemampuannya. Setiap cobaan selalu ada jalan keluar yang diselipkan Sang Pencipta. Seperti halnya Ziko dan Zira. Meninggalnya anak mereka tidak membuat keduanya meratapi kesedihan, tetapi menjadi suatu ujian untuk memperkuat cinta keduanya. Hadiah terindah dari Sang Pencipta karena dapat melewati cobaan itu berupa 3 malaikat kecil yang telah hadir di kehidupan mereka. Zira dan Ziko diberi kepercayaan mengasuh 3 sekaligus. Jangan menangisi terlalu lama jika seseorang meninggal, tapi jadikan itu sebagai jembatan untuk mendekatkan diri pada Sang Kuasa. Episode 55. Setelah kepergian Sisil, Bima menjadi pribadi yang pemurung dan temperamental.
Rasa bersalah membuatnya menjadi pribadi yang berbeda. Tidak banyak bicara dan sifat periangnya telah hilang bersama dengan perginya Sisil. Sebagai seorang kakak, Menik tahu perubahan dari sikap adiknya. Tapi dia dan Kevin tidak ingin terlalu terlibat dalam urusan Bima. Sebagai seorang kakak, mereka tetap memantau adiknya dari jauh. Jika sudah melenceng, mereka akan menasihati adiknya. Hari-hari Bima disibukkan dengan bekerja sebagai salah satu security di perusahaan Bonafide. Sebelumnya telah keluar dari perusahaan Raharsha, tapi dia mendapatkan pekerjaan lagi di perusahaan yang cukup besar di kota, yaitu Basam Group. Kesibukan dapat membuatnya melupakan sejenak kenangan bersama Sisil. 1 bulan. Tidak terasa telah 1 bulan Zira mengalami hilang ingatan. Ada perkembangan tapi belum terlalu banyak. Ziko dan keluarga sudah mencoba mengingat semua kenangan Zira, tapi ingatan itu belum kembali sepenuhnya. Hari ini keluarga disibukkan dengan acara wisuda Zelin. Nyonya Amel dan Tuan Raharsha sangat senang karena anak bungsunya dapat menyelesaikan program strata 1-nya. Keluarga tengah bersiap-siap ke acara wisuda itu. Untuk Zelin, dia mengenakan kebaya berwarna marun sesuai warna toga yang ada corak merah marun. Dan untuk Zira dan Nyonya Amel mengenakan kebaya berwarna biru. Acara wisuda dilangsungkan di gedung. Banyak para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah memenuhi kursi sesuai dengan nomor mahasiswa mereka. Dan di bagian lain, para keluarga dari semua peserta wisuda sudah memadati gedung itu. Rektor dan jajaran rektorat masuk ke dalam gedung. MC mengambil alih dan menginstruksikan untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Selesai menyanyikan lagu, rektor mengetuk palu, lalu memberikan sambutan singkat, dan dilanjutkan dengan pemberian ijazah wisudawan berprestasi dan dilanjutkan dengan wisudawan lainnya. Menghabiskan waktu yang cukup lama, tapi para wisudawan senang dan bahagia karena mereka dapat menyelesaikan masa kuliahnya dan mendapatkan gelar sarjana. Dia dan Zelin mengabadikan momen itu dengan berfoto bersama teman-temannya lainnya. Mereka terlihat gembira penuh kebahagiaan. Masing-masing bercerita ke depannya. Ada yang melanjutkan S2 di tanah air, ada yang ingin langsung bekerja, dan lainnya. Aku akan melanjutkan S2 di luar negeri. Kalau kamu bagaimana? Tanya Tia. Entahlah, Mama dan Papa tidak mengizinkan aku melanjutkan di luar negeri dengan alasan klise, ucap Zelin, dan keduanya langsung tertawa. Setelah acara wisuda selesai, keluarga merayakan kebahagiaan itu dengan makan di restoran bintang 5. Tuan Raharsha memesan private room untuk merayakan wisuda anaknya. Kevin dan Menik ikut menghadiri undangan itu dan juga Koko. Makanan mewah telah dihidangkan pelayan restoran di meja makan yang cukup panjang. Mereka menikmati makanan itu dengan saling mengobrol. Selanjutnya, apa rencana Nona Zelin? Tanya Kevin. Gak tahu. Jawab Zelin murung karena dia tidak tahu ke depannya. Semua keluarga melihatnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Kenapa Zelin? Apa kamu menginginkan sesuatu? Tanya mamanya. Ah Mama, kalaupun aku katakan, pasti Mama dan Papa tidak akan mengabulkan permintaanku. Rengek Zelin. Apa sebenarnya keinginan kamu? Timpal Zira. Aku ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Jawab Zelin pelan. No. Tidak ada pendidikan di luar negeri. Kamu lanjutkan saja di sini. Ucap Nyonya Amel tegas. Kenapa, Ma? Kak Ziko dulu boleh. Kenapa sekarang tidak boleh? Rengek Zelin lagi. Karena kamu wanita, adikku. Kecuali kamu pintar dalam ilmu bela diri, pasti Papa dan Mama mengizinkan. Benar nggak, Ma? Pa? Ucap Ziko. Pasangan parubaya itu menganggukkan kepalanya setuju. Kalau Nona pergi, bagaimana dengan Koko? Tanya Kevin. Zelin dan Koko saling melirik. Hubungan mereka masih baik-baik saja, tapi belum tahu mau dibawa ke arah mana. Zelin diam. Dia mengaduk minuman yang ada di depannya. Rasa penasaran akan masa lalu Koko masih belum jelas. Belum ada kesempatan baginya untuk
untuk menanyakan hal itu ke Koko. Ting! Sebuah pesan masuk melalui ponsel Zelin. Pesan dari langit. Selamat atas wisudanya sayang. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai. Nikmati hari kebahagiaanmu. Aku akan datang. Love, kekasih bayangan. Membaca pesan itu, Zelin membelalakkan matanya. Dia melirik ke sekeliling restoran yang disekat dengan kaca transparan, mencari keberadaan langit. Koko memperhatikan sikap Zelin yang panik sekaligus ketakutan. Ada apa? Bisik Koko yang kebetulan duduk di sebelah Zelin. Tidak ada. Jawab Zelin gugup. Makanlah. Jangan pikirkan aku. Jika kamu mau melanjutkan pendidikan di luar negeri, silahkan. Aku akan tetap menunggu kamu. Bisik Koko sambil menggenggam tangan Zelin. Zelin tersenyum kaku. Rasa gelisah dan takutnya bukan karena hubungannya, tapi mengkhawatirkan jika langit tiba-tiba datang. Mah, Pa, masih lama nggak? Tanya Zelin. Kenapa sayang? Makanannya baru dihidangkan, kenapa buru-buru? Nikmati hari kebahagiaan kamu sayang, ucap Nyonya Amel. Aku gerah, harus memakai kebaya ini terus. Zelin membuat alasan yang menurutnya bisa mempercepat acara itu selesai. Aduh sayang, pendingin di ruangan ini sudah dingin. Gerah dari mananya? Nyonya Amel menggelengkan kepalanya. Tingkah anak bungsunya tidak pernah berubah, yang selalu mau cepat dan serba terburu-buru. Aku ke toilet dulu. Zelin beranjak dari kursi menuju pintu kaca. Sebelum dia membuka pintu didorong terlebih dahulu dari luar. Zelin membelalakkan matanya melihat langit beserta keluarganya datang ke dalam ruangan itu. Selamat siang, sapa Amran. Suara pria asing membuat keluarga Raharsya langsung menoleh ke arah pintu. Kamu? Tuan Besar dan Ziko langsung berdiri. Tenang semuanya, kami hanya ingin ikut merayakan wisudanya gadis cantik ini. Amran mengulurkan tangannya ke hadapan Zelin. Gadis itu langsung memalingkan wajahnya. It's okay. Amran mendekati meja makan dan langsung duduk di kursi yang kosong, diikuti pelangi. Langit masih berdiri di samping Zelin sambil terus menatapi gadis itu. Kalian tidak diundang, silahkan keluar, teriak Tuan Raharsya. Sungguh menyedihkan keluarga yang tidak dianggap, ucap Amran sambil tersenyum kecut. Amran melirik Zira yang terlihat tenang dan menikmati makannya. Zira, apa kabarnya? Ucap Amran seolah-olah tidak tahu menahu tentang hilang ingatan Zira. Baik, Anda siapa? Tanya Zira. Ziko menghela nafasnya karena hilang ingatan Zira akan diketahui Amran. Zira, jangan seperti itu. Eyang hanya ingin berdamai, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan kita yang telah rusak. Kami tidak sudi punya keluarga seperti kamu, ucap Nyonya Amel ketus. Amran melihat ke arah Zira yang tidak menghiraukan sekelilingnya. Zira, katakan ke keluarga suami kamu untuk bersikap sopan dengan Eyang, ucap Amran. Zira melihat ke arah Amran. Anda siapa? Saya tidak pernah melihat kamu, ucap Zira. Zira, apa yang terjadi dengan kamu? Amran berakting seperti tidak tahu menahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Sebenarnya ini rencana kamu kan? Ucap Ziko ketus. Langit mendekati eyangnya dan membisikkan sesuatu ke telinga eyangnya. Bersambung.